Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Mestinya kita sudah bisa tinggalkan yang struktur kristal, ya. Dan sekarang kita bisa masuk ke aspek yang lain dari padatan ionik, yaitu energi kisi, ya. Bisa terlihat slide-nya? Bisa, Pak. Baik, ya. Ini adalah slide tentang energi kisi, ya. Waktu kuliah tingkat 1 Anda sudah mengenal energi kisi. Ya, jadi kita berangkat dengan definisi dari energi kisi ya. Energi kisi itu adalah perubahan energi untuk pembentukan 1 mol padatan ionik dari ion-ionnya pada keadaan gas. Jadi ada kation, fase gas, anion, fase gas, bergabung membentuk padatan ionik. Nah, energi yang terlibat pada reaksi ini kita sebut saja sebagai delta H, ya, entalpi dari reaksi ini itu sama dengan energi kisi U, ya. Nah, di Hausgrove dia menggunakan notasi delta U, ya. Sebenarnya U saja sudah cukup karena dia sebenarnya energi kisi bukan perubahan, ya, energi kisi ya energi kisi saja, gitu ya. Jadi itu adalah energi kisi. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, kita punya kation dalam keadaan gas, anion pada keadaan gas, kemudian membentuk padatan ionik, berarti ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Di dalam padatan ionik itu terbentuk atau antara kation dengan anion. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 mol. Nah, jadi sebenarnya energi kisi itu adalah mengukur besarnya atau kekuatan ikatan ion yang ada dalam padatan ionik. Nah, akan menjadi lebih jelas juga kalau kita lihat reaksi yang sebaliknya. Padatan MX terurai menjadi ion-ionnya pada keadaan gas, itu akan memerlukan energi. Sebesar apa energi yang diperlukan? Tentu saja sebesar energi kisi. Jadi kita melihat reaksi yang ke kiri itu adalah reaksi yang memerlukan energi. Karena apa? Karena energi diperlukan untuk memutus ikatan ion. Tetapi energi kisi didefinisikan untuk reaksi yang ke kanan. Oleh karena itu, energi kisi itu memiliki tanda negatif. Ya, nilainya akan lebih kecil dari 0. Karena reaksi yang ke kanan ini adalah reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Karena delta H sama dengan U, maka energi kisi juga memiliki tanda negatif. Ya, nah, maka kalau kita lihat reaksi yang sebaliknya, dia menjadi delta H-nya positif. Maka dia akan menyerap kalor. Sebesar apa? Sebesar energi kisi. Ya, itu. Nah, karena energi kisi itu mengukur kekuatan ikatan ion yang ada dalam 1 mol padatan ionik, maka pada energi ikatan tersebut atau energi ikatan ion bisa kita dekati menggunakan tarik-menarik elektrostatik, yaitu tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Maka di situ ada set plus dan set minus. Set plus ini adalah muatan pada kation, set minus adalah muatan pada anion. Ya, kalau dia plus 1 berarti apa? Plus 1 elektron muatannya. Kalau dia minus 1 berarti minus 1 elektron muatannya. Maka dikalikan E kuadrat di situ. Set plus kali set minus atau Q1 kali Q2 dibagi dengan konstanta 4Pi epsilon 0. Itu konstanta dan dibagi R. R itu apa? R itu adalah jarak terdekat antara kation dan anion. Jarak terdekat antara kation dan anion. Nah, di sini cuma kita menuliskan set plus kali set minus E kuadrat 4Pi epsilon 0 R.
ini adalah besarnya energi ikat atau besarnya ikatan ion untuk sepasang ion. Sepasang itu apa? Satu kation tarik-menarik dengan satu anion. Itu energinya sebesar ini. Maka satuannya Joule. Ya, Joule untuk satu pasang kation dan anion. Nah, karena definisinya energi kisi itu adalah untuk 1 mol padatan ionik, maka kita tinggal mengubah ini. Ini adalah satuannya Joule, supaya menjadi Joule per mol, ya tentu saja tinggal kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Setelah dikalikan dengan bilangan Avogadro, maka energi kisi ini sekarang memiliki satuan Joule per mol. Dia sudah menjadi Joule per mol. Nah, ada satu tetapan di sini yang belum kita bahas, itu apa? A. A itu namanya tetapan Madelung. A itu adalah tetapan Madelung. Dari mana asal-usulnya tetapan Madelung? Nah, begitu kita melihat kristal, seperti pada di sini saya kasih sepotong kristal NaCl, begitu kita melihat kristal, maka sebenarnya kalau kita misalnya perhatikan ini kation, perhatikan satu kation, dia kan dalam kristal dia tidak hanya tarik-menarik dengan satu anion, tetapi dia tarik-menarik dengan berapa? Yang sejarak paling dekat ini. Ini jaraknya berapa dari sini ke sini? Berapa jaraknya itu? Setengah A, Pak. Setengah A. Pada jarak setengah A, dia tarik-menarik dengan berapa anion? Pada jarak setengah A, dia tarik-menarik dengan berapa anion? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, terus ada di bawah. 6. Dia tarik-menarik dengan 6 anion. Ya, itu. Ya. Kemudian, setelah dia tarik-menarik dengan 6 anion pada jarak terdekat, dia akan tolak-menolak dengan ini. Ini dia tolak-menolak di sini. Kalau ini tarik-menarik, ini tolak-menolak. Karena apa? Kation dengan kation. Pada jarak berapa itu? Setengah A akar 2. Setengah Ya, A. Setengah A akar 2. Ya, tolak-menolak dengan kation pada jarak setengah A akar 2. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Ayo, tolong hitung. Ada berapa? 12. Ada 12. Betul 12? Coba dihitung ulang. Ya 12 ya, maaf Pak. Ya, 1. Coba saya ambil ini dulu. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Yang ke arah atas kemana? Ini kan? Berarti ada 4 lagi, betul 12. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita menulisnya? Maka cara kita menulisnya adalah kita harus menulis selang-seling, plus min, tarik-menarik, tolak-menolak, tarik-menarik, tolak-menolak. Nah, maka perhatikan cara nulisnya. Dia akan tarik-menarik dengan berapa? Dengan 6 kan? Yang pertama 6. Pada jarak berapa? Pada jarak berapa tadi? Pada jarak R. Ya, kita tulis R. Ini pada jarak R. Dengan R sama dengan tadi apa? Setengah A akar maaf, R-nya berapa tadi? R sama dengan setengah A. Ya. Plus. Berikutnya, dia tolak-menolak. Kalau tolak-menolak kan energinya positif. Maka ini minus. Kenapa minus di sini? Karena di luar ada minus, jadi positif. Berapa tadi? 12. Pada jarak berapa tadi? Yang 12 itu pada jarak setengah Akar 2. A akar 2. Atau sama dengan berapa R itu? Akar 2 kali R ya? Iya. R akar 2. Berikutnya, dia tarik-menarik lagi. Dengan sejumlah anion lagi. Berapa anion yang terdekat berikutnya?
anion yang terdekat berikutnya yang mana? Ini yang saya ambil kursor dulu. Ini pusingnya selang-seling antara kursor dan bolpen. Ini anion yang terdekat, yang paling dekat. Jumlahnya 6. Ini kation, tolak menolak 12. Nah, sekarang lapisan anion berikutnya pada jarak berapa dia? Anion yang berikutnya. Anion yang berikutnya pada jarak berapa? Anda harus bergerak ke mana sekarang untuk mencari anion lagi? Ini ya. Berapa tuh jaraknya ke situ? Dari sini ke sana berapa jaraknya? Setengah akar 3. Setengah A akar 3. Ya. Betul setengah A akar 3? Setengah diagonal kan itu? Diagonal ruang berapa jaraknya? A akar 3 kan? Setengah A akar 3. Oke. Ada berapa jumlahnya itu kira-kira? Ada berapa jumlahnya yang ini? 8, Pak. 8 ya. Ada 8 ya. Coba nanti kalau Anda hitung. Ini karena kita agak buru-buru, nanti anggap aja begitu. Jadi ada 8 pada jarak berapa? Pada jarak setengah A akar 3. Berarti jaraknya berapa itu? Berapa R? R akar 3. R akar 3. Berikutnya apa? Berikutnya pasti minus. Titik-titik, titik-titik, titik-titik. Gitu kan ya? Nah, dikeluarkan. R-nya dikeluarkan. Maka menjadi apa? Minus L. Ini tetap ya, Z plus, Z minus, E kuadrat dibagi 4I, epsilon 0. R-nya kita keluarkan. R-nya kita keluarkan. Nah, itu. R-nya keluar. Yang sisa dalam kurung berapa? Yang keluar dalam kurung, yang tinggal dalam kurung apa? 6 minus berapa? 12 dibagi R akar, R-nya hilang ya, akar 2 plus 8 dibagi dengan akar 3 minus titik-titik plus titik-titik dan seterusnya. Ya. Nah, yang di dalam kurung ini kalau Anda perhatikan baik-baik, ini ada keteraturan. Ini dia membentuk deret. Yang di dalam kurung itu membentuk deret. Nah, deretnya adalah deret yang konvergen. Masih ingat tentang deret konvergen? Barangkali di matematika kimia, matematika untuk sains. Kalau deret konvergen, maka dia akan sampai tak hingga apa? Jumlahnya akan bagaimana? Tertentu, Pak. Iya, jumlahnya tertentu. Ya, deret yang konvergen itu sampai tak terhingga, dia jumlahnya akan limit menuju nilai tertentu. Ya, nanti jumlahnya dia limit menuju nilai tertentu. Nah, yang di dalam kurung ini semualah yang nanti limit dari deret yang di dalam kurung ini. Inilah yang dikatakan A. Jadi tetapan Madelung itu adalah itu yang di dalam kurung itu. Oke. Nah, angka 6 minus 12 per akar 2 terus plus 8 per akar 3, minus dan seterusnya, plus dan seterusnya. Ini untuk kisi apa ini? Yang kita ambil kisi apa ini? Kisi NaCl. FCC atau kisi NaCl. Dia akan memilih A tertentu. Kalau kisinya berbeda, sama nggak angka 6, angka 12, angka 8 ini sama tidak? Beda. Berbeda. Maka nanti apa? Untuk kisi yang berbeda akan punya tetapan Madelung yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, karena itulah lalu di sini tetapan Madelung itu bergantung pada kisi kristalnya. Bergantung pada jenis kisinya. Nah, itu. Sudah selesai. Jadi satu persamaan sederhana yang dapat kita gunakan untuk menghitung energi kisi adalah seperti ini. Ya, ada bilangan Avogadro di situ supaya satuannya jadi joule per mol, ada tetapan Madelung yang bergantung pada tipe kisinya, Z plus Z minus, muatan kation, muatan anion, E kuadrat, 4Pi epsilon 0, R. R itu adalah jarak terdekat antara kation dan anion. Ini tadi, misalkan untuk yang tipe NaCl, untuk kisi NaCl, maka nilai R-nya adalah sama dengan setengah A. Atau sama dengan jari-jari kation tambah jari-jari anion. Jari-jari kation tambah jari-jari anion. Atau setengah A. Itu tetapan Madelung.
Oke? Nah, ada cumannya. Dalam persamaan ini, kita hanya memperhatikan apa dalam persamaan ini? Kita hanya memperhatikan tarik-menarik antara kation dan anion. Kita juga memperhatikan tolak-menolak antara kation dan antara kation dengan kation. Tentu saja masuk juga sebenarnya apa? Tolak-menolak antara anion dengan anion. Jadi kita hanya memperhatikan di sini tarik-menarik dan tolak-menolak antara ion. Ya, nah, dalam persamaan ini. Nah, ada juga faktor yang belum kita apa kira-kira yang belum kita pertimbangkan di sini? Selain tarik-menarik dan tolak-menolak antar ion, ada gaya apa lagi sebenarnya? Gravitasi. Apa? Gravitasi mungkin. Gravitasi itu energi potensial. Kita tidak mempertimbangkan energi di sini, ini hanya energi gaya elektrostatik. Nah, ingat jangan lupa, pada anion ada apa pada anion? Ada elektron kan? Pada kation ada elektron nggak? Ada juga. Nah, maka elektron dengan elektron bagaimana? Tolak menolak. Itu belum masuk ke dalam persamaan ini. Apalagi yang belum masuk? Tarik-menarik antara elektron dengan inti. Elektronnya anion, tarik-menarik dengan intinya kation, dan sebaliknya. Dan yang terakhir apa? Tolak-menolak antar inti dengan inti. Inti atom dengan inti atom. Itu belum masuk. Nah, persamaan yang memasukkan aspek tersebut, ya, persamaan yang juga memasukkan tolak-menolak antar elektron, tolak-menolak antar inti atom, itu namanya persamaan Born-Lande. Born-Lande. Anda bisa lihat di sini ini ada persamaan Born-Lande. Ada tambahan ini. Satu parameter di dalam kurung ini. Nah, inilah yang menyatakan besarnya tolak-menolak antar elektron dan tolak-menolak antar inti. Ya. Ada yang depannya kan sama nih dengan persamaan yang di slide yang sebelumnya. Nah, ini tambahan barunya. Ketika kita mempertimbangkan tolak-menolak antar elektron dan tolak-menolak antar elektron dan tolak-menolak antar inti. 1 minus 1 per N. Apa? Ini, kalau ini 0, nilainya kan sama dengan yang ini kan? Ini semua kali 1. Kalau 0, maka ini minus di situ. Karena dia minus, maka ketika kita mempertimbangkan tolak-menolak antar elektron dan tolak-menolak antar inti, maka energi kisinya akan menjadi kurang, menjadi lebih kecil. Negatifnya menjadi lebih kecil. Kan masuk akal kan? Maka 1 minus 1 per N. Nah, N ini disebut dengan eksponen Born. Eksponen Born. R0 sama tetap, jarak antar ion pada kesetimbangan. Jarak terdekat antara kation dan anion pada kesetimbangan R0. Tetap sama seperti persamaan sebelumnya. Tinggal ini aja, persamaan Born, nilainya namanya N. Jadi kita sekarang punya dua variabel yang bergantung pada kisi kristal, yaitu tetapan Madelung yang bergantung pada kisi kristal, dan eksponen Born nanti yang bergantung pada tipe ion. Ya. Bergantung pada konfigurasi elektron dari ion. N ini nanti nilainya bergantung pada konfigurasi elektron dari ion. Kalau A, tetapan Madelung bergantung pada tipe kisinya. Ya, jadi A bergantung pada tipe kisi, sedangkan N bergantung pada konfigurasi elektron ion. Nah, itu. Ini persamaan. Oke, tinggal kita lihat ke situ. Nah, ini dia tetapan Madelung. Untuk NaCl yang tadi, itu yang di dalam kurung tadi, deret yang di dalam kurung, itu limit tak terhingganya nilainya 1,747. Kalau tipenya sedikit lebih kecil, karena bilangan koordinasinya lebih sedikit kan, ini kebilangan koordinasinya lebih tinggi. Wurtzite
1,6413, bilangan koordinasinya juga lebih kecil. Kenapa? Ingat ursite, anionnya tinggal di mana? Berapa bilangan koordinasinya? 4 kalau tidak salah ya, lebih kecil. Zinc blende 1,6381, tipe fluorid, nah lebih besar. Karena pada tipe fluorid bilangan koordinasinya lebih tinggi, ada yang 8 kan bilangan koordinasinya, bahkan ada yang 12 ya, maka 2,519. Rutil 2,4, CDI 2,355. Ini tipe unit selnya, ini tetapan Madelungnya. Ya, jadi ini Anda perlukan kalau menghitung energi Kisi. Yang berikutnya adalah ini, bond landenya, tetapan eksponen landenya, ya. Eksponen bondnya ini bergantung pada konfigurasi elektron dari ion. Kalau konfigurasi elektronnya sama dengan helium minus itu berarti apa? Konfigurasi elektronnya apa? Helium minus 1s2. Nah, itu nilai N-nya 5. Kalau konfigurasi elektronnya seperti neon, 1s2, 2s2, 2p berapa? 6. Nah, eksponen bondnya nilainya 7 dan seterusnya. Ion yang konfigurasi elektronnya seperti argon, itu dia eksponen bondnya 9 dan seterusnya. Nah, padahal N itu kan untuk apa tadi? Untuk garam kan? Untuk garam. Misalkan ini ada contoh di situ. Berapa nilai N untuk LiCl? Ya, dihitung aja satu-satu. Li-nya berapa? Li-nya 5 nilai N-nya. Cl berapa nilai N-nya? Cl nilainya 9. Maka nilai N untuk LiCl adalah rata-ratanya 5 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi nilai N untuk LiCl itu 7. Sekarang coba Anda hitung berapa nilai N untuk MgCl2. Berapa nilai N-nya? Mg, berapa Mg? 7. Cl berapa Cl? 9. Tapi Cl-nya ada berapa? Ada 2. Maka tambah 9, tambah 9. Bagi berapa? 3. Bagi 3. Ya, tuh. Itu nih, cara menghitung nilai N ya. Cara menghitung eksponen bond. Oke? Jadi lengkap datanya sudah. Ya, apa yang kita perlukan, data apa yang kita perlukan untuk menghitung energi Kisi? Tetapan Madelung, nilai N, dan nilai R. Jarak terdekat dari kation ke anion. Ya, nah itu. Mestinya bisa ya. Nah, berikutnya adalah ada yang lebih yang lebih detail lagi dari itu. Dia juga termasuk mempertimbangkan zero point energi. Zero point energi dan energi dispersi. Energi dispersi, masih ingat tentang energi dispersi? Energi dispersi berkaitan dengan apa? Interaksi apa? Energi dispersi berkaitan dengan energi apa? Atau interaksi apa? Gaya London. Iya, gaya London ya, tarik-menarik London. Tarik-menarik London itu kenapa? Karena suatu molekul atau suatu ion itu memiliki polarisability, kebolehpolaran. Kenapa gaya London ini nanti akan memberikan tarik-menarik tambahan. Selain ada tarik-menarik kation dengan anion, nanti ada juga tarik-menarik berdasarkan gaya London. Nah, itu dihitung juga. Ketika itu dihitung, ya namanya persamaan Born-Mayer. Nah, ini bentuk persamaannya seperti ini. Ini persamaan Born-Mayer yang sudah mempertimbangkan aspek sampai ke zero point energi dan energi dispersi. Tentang zero point energi kalau Anda mau silahkan nanti di search, cari ya apa maknanya. Ya, ini di sini saya skip saja supaya tidak terlalu lama di sini ya. Nah, ini dia. Tetapan-tetapan yang lain nilainya sama, hanya bedanya ini ada rho di sini. Rho ini nilainya sudah ada di situ 34,5 untuk garam-garam alkali halida.
untuk garam-garam alkali halida. Ya, sebenarnya Rho ini bergantung pada tipe sel, tetapi perbedaannya tidak akan terlalu besar. Maka bisa diambil nilai 34,5 ini untuk berbagai tipe garam. Anda bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, sekarang kita analisis ininya. Yang di dalam kurung ini punya satuan nggak? Yang di dalam kurung ini punya satuan nggak? Punya satuan nggak yang di dalam kurung? Tidak. Enggak, Pak. Tidak punya satuan ya. Nah, tapi Anda harus memasukkan angka yang betul. Lihat Rho-nya. Rho nilainya 34,5 pikometer. Maka R0 harus kita masukkan dalam satuan pikometer juga. R0 harus Anda masukkan dalam satuan pikometer. R0 yang ini ya, pikometer. Nah, maka satuannya ada di sini. Satuannya ada di sini. Apa tadi? Joule per mol. Supaya ini menghasilkan joule, maka R yang ini masuknya satuannya apa? R yang di sini, yang di luar kurung. Meter. Iya, ini harus dalam meter. Nah itu, hati-hatinya di situ saja. Jangan dipukul rata. Semua R0-nya Anda masukkan dalam meter. Nanti yang di dalam kurung nggak cocok, nggak habis satuannya. Atau semua R0 Anda masukkan dalam pikometer. Yang di luar kurung yang tidak cocok. Nah itu saja, Anda harus ingat baik-baik itu. Ya. Nah, di sini ada catatan. Contoh misalnya pada NaCl, perhatikan pada NaCl, kontribusi dari tarikan elektrostatik, ya tadi tarikan elektrostatik itu apa? Tarik menarik antara kation anion, tolak menolak antara anion-anion, kation-kation. Kemudian tolakan elektrostatik. Oh ini tolakan ya. Tolakan ini termasuk apa? Tolakannya siapa? Tolakan antara elektron dengan elektron, inti dengan inti. Ya, tolakan elektrostatik dan bond, energi dispersi, zero point energi, itu masing-masing nilainya seperti ini. Yang paling dominan ya tentu saja ini. Apa namanya? Tarik menarik elektrostatik. Ini tolak menolaknya. Ion dengan anion dengan anion, kation dengan kation, elektron dengan elektron, inti dengan inti, ini ada di sini. Ya, kemudian berikutnya apa? Energi dispersi, ini energi dispersi minus 12, zero point energi minus 7. Nah, ternyata ya menariknya yang dua suku terakhir ini minus 12 dan plus 7 ini hampir sama, sehingga ini saling meniadakan. Jadi apa? Zero point energi dan energi dispersi, nah ini saling meniadakan, sehingga bagian yang kedua itu bisa diabaikan. Maka tidak heran akhirnya apa? Persamaan Born-Meyer ini mirip dengan persamaan Born-Lande di sini kan? Tuh kan mirip kan? Bedanya apa? Di sini 1/n, n-nya adalah eksponen Born. Kalau yang di persamaan Born-Meyer, dia Rho dibagi dengan R0. 1 minus Rho per R0. Ya, seperti itu. Artinya apa? Anda menghitung dengan persamaan Born-Meyer maupun yang sebelumnya menggunakan Born-Lande, Anda akan mendapatkan nilai yang cukup dekat. Hasil perhitungan yang cukup dekat nantinya. Nah, itu. Oke, itu tentang ada beberapa persamaan yang bisa kita pakai. Mengapa ada persamaan yang berbeda? Karena ini adalah empiris. Orang mencoba mencari persamaan yang paling cocok untuk data. Untuk data apa? Data energi kisi. Karena energi kisi kita bisa peroleh dengan cara apa? Sebelum kita mengenal persamaan untuk menghitung energi kisi, kita menentukan energi kisi menggunakan apa? Masih ada yang ingat? Siklus itu Born-Haber. Iya, kita bisa menggunakan siklus Born-Haber, menggunakan data termokimia. Nah, itu yang dianggap sebagai energi kisi eksperimen. Maka nanti orang berusaha membuat persamaan yang ketika digunakan menghitung energi kisi, hasilnya sedekat mungkin dengan nilai energi kisi yang diperoleh dari siklus Born-Haber. Nah, itu. Ya. Nah, ini satu contoh perhitungan. Walaupun contoh ini saya ambil dari buku yang berbeda. Ini saya ambil dari Stripper Atkin.
Maka dia notasinya lihat energi kisi dia nulisnya bukan delta U, tapi dia nulisnya sebagai delta HL. Entalpi lattice entalpi. Walaupun artinya sama, lattice kan juga kisi, entalpi kisi. Dan dia satu lagi nilainya positif. Nah, kenapa ada yang orang menuliskan energi kisi nilainya positif? Nah, itu karena dia berangkat dari definisi yang berbeda. Nah, sekalian aja saya berikan di sini. Karena beberapa buku ada juga yang definisi energi kisinya beda. Kalau yang nilainya negatif, energi kisi yang negatif yang dipakai pada Hausgrove itu adalah ini. Dari M katakanlah N plus gas menjadi katakanlah X minus gas, ini N gitu, menjadi apa? M X N solid. Nah, ini delta H-nya sama dengan U. Artinya apa? Berangkatnya dari ion-ion pada keadaan gas membentuk padatan ionik. Nah, kalau yang ini dari buku Schreiber Aitken, dia energi kisi itu didefinisikan justru sebaliknya ini. MXN solid berubah menjadi N plus gas tambah N X minus gas. Delta H ini yang disebut dengan U. Itu saja. Bedanya di situ. Nilainya akan sama, nilainya besarnya akan sama, hanya berbeda tanda saja. Kalau definisi yang di atas ini akan lebih kecil dari 0 nilainya, kalau ini akan lebih besar dari 0, tapi nilainya sama. Berarti kalau energi kisinya ditulis sebagai nilainya positif, itu berarti definisinya apa? Energi yang diperlukan untuk menguraikan pada 1 mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas, maka U-nya akan positif. Kalau definisinya Hausgrove, kebalikannya. Energi untuk apa? Perubahan ion-ion dalam keadaan gas membentuk 1 mol padatan ionik. Itu eksoterm, maka U-nya negatif. Itu. Tapi ini contoh perhitungannya, ya. Apa yang diminta dihitung di situ? Anda bisa lihat. To estimate the lattice enthalpy of sodium chloride. Menghitung energi kisi untuk padatan natrium klorida. Kita memerlukan set plus, itu plus 1 tentu saja. Set minusnya minus 1. Kemudian dari tabel, kita mendapatkan tetapan Madelung untuk kristal NaCl itu 1,748. Ya, tadi kalau di sana 1,74 sekian, tapi kalau dibulatkan 1,748. Ya. Kemudian dari tabel yang lain kita memperoleh D. D itu adalah sama dengan jari-jari kation tambah jari-jari anion. Anda cari datanya nanti di tabel, ketemu 283 pikometer. Ya, tinggal dimasukkan ke sini saja. Nah, lihat. Ini bilangan Avogadro-nya, set plus, set minus, ini muatan 1 elektron kuadrat. Nah, ini lihat, R-nya. 2,82, 10 minus 10 meter. Dia harus memasukkan dalam meter yang di sini. Ini tetapan yang 4pi epsilon 0-nya. Tapi yang di dalam kurung, dia harus menggunakan 283 pikometer. Supaya ini saling menghabiskan satuannya. Ini tetapan Madelungnya, 1,748. Hitung semuanya ini dapatlah Anda 7,56 10 pangkat 5 Joule per mol. Nah, karena angkanya besar, biasanya energi kisi ditulis dengan kilojoule, dengan satuan kilojoule per mol. Sehingga dia menjadi berapa itu? 756 kilojoule per mol. Ingat di sini tandanya positif karena definisi yang di bawah. Kalau menggunakan definisinya Hausgrove, ya tentu saja ini harus ada baca sebagai minus 756 kilojoule per mol. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Pak, berarti Iya. itu tanda mutlak berarti ya Pak?
Ya, tanda mutlak. Karena apa namanya supaya ini kan plus minus, ambil mutlaknya saja. Sehingga dia di sini tetap positif. Kalau yang sebelumnya, kalau yang kita dengan definisinya house crop, ini tetap negatif di sini. Karena ini juga mutlak. Ya, ini nilai mutlaknya. Minus 1 ya dibaca 1. Ya, minus 2 nanti dibaca 2 gitu, nilai mutlaknya. Ada lagi? Oke Pak, makasih. Yuk, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, yang terakhir, persamaan yang lebih, ini persamaan sapu jagat, persamaan Kapuscinski. Ya, persamaan Kapuscinski ini, dia setelah mempelajari berbagai kristal dengan lalu dia bandingkan lihat energi kisinya, ternyata dia menemukan tren yang cukup sederhana, sehingga dia tidak memerlukan persamaan yang rumit. Jadi persamaan Kapuscinski itu sederhana sekali, lihat. Hanya seperti ini. Apa yang hilang di dalam persamaan ini? Apa yang hilang dalam persamaan ini? Dia tidak memerlukan tetapan Madelung. Dia tidak memerlukan tetapan Madelung, ya. Sehingga di sini hanya ada N itu adalah jumlah ion. Misalnya apa? Kalau NaCl, maka jumlah ionnya 2. Misalnya kalau kita punya garamnya NaCl, maka nilai N ion itu sama dengan 2. Ya, kalau MgCl2, maka N ion itu sama dengan 3. Nah, di sini D, ya, dan ada D bintang di situ. D bintangnya sama, 34,5 pikometer. Mensyaratkan Anda harus memasukkan D dalam pikometer juga. Ada kappa di sini, nilai kappanya adalah 1,2 10 pangkat 5 kilojoule pikometer mol minus 1. Perhatikan, kappanya adalah 1,2 10 pangkat 5 kilojoule pikometer mol minus 1. Supaya ini jadi kilojoule per mol, maka D yang di luar ini Anda harus masukkan dalam satuan apa? Pikometer. Ya, ini dalam pikometer, ini juga dalam pikometer. Itu persamaan Kapuscinski. Ini perkalian set A, set B mutlak. Diambil nilai mutlaknya. Ya, itu. Nah, kelebihan dari persamaan Kapuscinski ini adalah kelebihannya adalah kita bisa menghitung energi kisi dari suatu padatan yang kita tidak tahu kisi kristalnya. Padatan apa misalnya? Misalnya kita punya padatan hipotetik. Hipotetik itu apa? Suatu senyawa yang belum pernah disintesis orang. Karena belum pernah disintesis, ya tentu saja kita tidak tahu kisinya apa. Maka kita tidak memerlukan tetapan Madelung. Nah, itu. Jadi dapat digunakan untuk memperkirakan energi kisi suatu padatan ionik tanpa mengetahui struktur kristalnya. Misalnya kita punya senyawa baru yang struktur kristalnya belum berhasil ditentukan secara eksperimen. Itu nomor 1. Kegunaan nomor 2 adalah energi kisi ini kan bisa diperoleh dari mana? Untuk suatu senyawa tertentu, energi kisi ini kita bisa peroleh dari misalkan siklus Born-Haber atau dari persamaan yang lain. Persamaan yang tadi yang di atas, apakah Born-Meyer atau persamaan Born-Lande, ya, energi kisinya dapat. Nah, justru ini digunakan untuk menghitung D. Kalau kita tahu delta U, maka ini digunakan untuk mencari nilai D. Ya, karena D sama dengan jari-jari kation ditambah dengan jari-jari anion, ya. Nah, yang untuk anion ini biasanya kita punya juga anion poliatomik. Misalnya apa? Ion nitrat atau CO3 2-. Nah, untuk ion poliatomik ini kan kita nggak tahu jari-jarinya berapa. Apa yang kita gunakan sebagai jari-jari kalau dia poliatomik? Nah, justru ini misalnya kita punya padatan apa? Misalnya kita punya padatan KNO3. Kita punya padatan KNO3. Kan kita bisa tentukan energi kisinya. U-nya bisa kita hitung atau kita dapatkan secara menggunakan itu persamaan yang tadi. Dari energi kisinya kita bisa mendapatkan D.
Oke. D-nya sama dengan apa? D-nya kan sama dengan jari-jari K+ ditambah dengan jari-jari NO3-. D-nya kita dapat dari persamaan Kapun-Steenke, K+-nya ada di data, ya. Kita bisa menghitung jari-jari anion. Dalam hal ini adalah anion poliatomik. Nah, itu. Sehingga tidak heran kalau Anda cari di data bisa ketemu tuh ada orang yang melaporkan jari-jari anion poliatomik. Dari mana mendapatnya? Ya ini salah satunya menggunakan persamaan Kapun-Steenke. Ya, jadi apa? Memperkirakan jari-jari ion poliatomik menggunakan data energi kisi. Energi kisinya ada, hitung D-nya. Dari D kita bisa menghitung jari-jari anion poliatomik. Nah, jari-jari inilah yang disebut dengan jari-jari termokimia. Jadi kita punya tambahan lagi. Sebelum mengenal jari-jari termokimia, jari-jari apa aja yang sudah kita kenal? Ayo. Masih ingat nggak jari-jari apa saja? Jari-jari kovalen. Jari-jari apa lagi? Jari-jari logam. Jari-jari apa lagi? Van der Waals. Jari-jari apa lagi? Ion. Jari-jari ion. Ya, nah sekarang ada jari-jari termokimia. Nah, kenapa disebut jari-jari termokimia? Karena dihitung menggunakan data termokimia. Apa yang dimaksud dengan data termokimia? Itu tadi energi kisi. Ya, nah itu. Jadi untuk polianion seperti fosfat, karbonat, nitrat, jari-jarinya itu diperkirakan menggunakan persamaan Kapun-Steenke. Ini persamaannya. Ya, kalau Anda baca di buku Hausgrove, mungkin Anda ketemu bentuk di sana juga dibahas persamaan Kapun-Steenke, tetapi agak lain cara nulisnya. Ya, ini saya ambilkan dari buku Schrieffer-Aitken juga. Ya, saya lebih suka dengan yang ini. Walaupun di Hausgrove juga ada persamaan Kapun-Steenke, tapi agak sedikit berbeda. Walaupun kalau Anda gunakan dua-duanya juga akan memberikan hasil yang cukup dekat. Ya, tuh Kapun-Steenke. Itu energi kisi, ya. Oke, nah ini slide yang terakhir. Jam berapa sekarang? Apa sudah waktunya habis? Jam berapa sekarang? Ada yang dekat jam? 146. 46. 1:46. Oke, 4 menit lagi ya. Nah, ini catatan kecil saja supaya Anda menyadarinya bahwa energi kisi yang diperoleh menggunakan persamaan di atas, apakah persamaan Kapun-Steenke atau persamaan Born-Lande atau Born-Meyer, itu diberi label energi kisi calculated values, energi kisi hasil perhitungan. Kenapa disebut energi kisi hasil perhitungan? Karena dia dihitung menggunakan persamaan. Nah, sedangkan nanti ada energi kisi yang diperoleh dari siklus termokimia, ya. Salah satu siklus termokimia itu adalah siklus Born-Haber. Kalau energi kisi diperoleh dari siklus termokimia itu disebut dengan energi kisi eksperimental, eksperimen. Nah, keduanya itu nanti dibandingkan untuk mengetahui seakurat apa hasil perhitungannya, seakurat apa persamaan yang digunakan untuk menghitung energi kisi. Jadi, acuannya itu adalah energi kisi hasil eksperimen. Yang dimaksud dengan energi kisi hasil eksperimen itu adalah energi kisi yang diperoleh dari siklus termokimia. Yang berikutnya juga yang harus disadari adalah R0, ya, R0 itu diperoleh dari data XRD. Ya, dia merupakan kuantitas eksperimen, ya, tidak mengungkap adanya penyimpangan dari sifat ionik sempurna. Asumsinya adalah senyawa ion tersebut benar-benar senyawa ion murni. Artinya apa? Karakter ioniknya sama dengan 100%. Ya, tentu saja itu tidak bisa terpenuhi, tidak selalu terpenuhi. Terutama untuk apa? Terutama kalau Anda punya kation dan anion yang ukurannya besar. Kalau ukurannya besar, maka apa? Dispersinya bagaimana? Polarisability-nya bagaimana? Kalau ukurannya besar. Polarisability-nya juga besar. Kalau polarisability-nya besar, maka apa? Gaya London-nya juga besar.
Nah, maka akan ada, itu adalah salah satu penyebab mengapa nilai energi kisi yang dihitung menggunakan persamaan itu biasanya tidak terlalu akurat. Terutama untuk garam-garam yang ukuran kation dan anionnya besar. Karena apa? Dalam senyawa ion yang ukuran kation dan anionnya besar, itu karakter kovalennya juga cukup besar. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, yang ini juga sesuatu pendekatan yang juga sebenarnya dengan mudah bisa kita analisis adalah pada senyawa ion, kita memasukkan nilai Z bagaimana? Masih ingat kalau NaCl, kita memasukkan Z plusnya sama dengan 1, Z minusnya juga sama dengan 1. Padahal kalau Anda punya kation bersebelahan dengan anion, masa iya tidak ada aliran elektron dari anion ke kation? Artinya apa? Kalau kation sudah bersebelahan dengan anion, maka bilangan oksidasinya atau muatannya tidak lagi sama dengan bilangan oksidasinya. Ya. Harusnya dalam NaCl, Z plusnya itu akan sedikit lebih kecil dari 1. Z minusnya juga lebih kecil dari 1. Tetapi dalam perhitungan di atas menggunakan persamaan, kita selalu mengambil Z plus dan Z minus sama dengan bilangan oksidasi dari kationnya. Nah, ini juga suatu pendekatan yang juga menyebabkan hasil perhitungannya tidak terlalu akurat, akan sedikit berbeda dengan energi kisi hasil eksperimen. Nah, itu harus Anda sadari. Ya. Nah, ini yang siklus Born-Haber, kita lewat aja yang ini, karena Anda sudah belajar yang ini. Ini contoh saja. Ya. Satu contoh. Misalkan untuk NaCl, energi kisi NaCl, ya di situ. Yang dihitung menggunakan persamaan Born-Haber, yang hasil eksperimen dari siklus Born-Haber minus 783. Dihitung menggunakan Born-Meyer minus 761. Yang refine calculation ini memperhitungkan zero point energi segala macam minus 768. Ambillah yang Born-Meyer, kan yang persamaannya kita punya di atas ya, yang sudah kita pelajari tadi persamaannya. Lihat, minus 761 dibandingkan dengan minus 783. Penyimpangannya berapa itu? Sekitar 20 berapa? 23 ya. Penyimpangannya 23. 23 dari 780. 2,8%, Pak. Berapa persen? 2,8. Ya, sekian persen ya. Ada perbedaan sekian persen. Nah, itu. Nah, perbedaan yang seperti ini itu teramati untuk semua garam-garam alkali halida. Untuk semua garam-garam alkali halida. Artinya apa? Untuk garam alkali halida, kita cukup nyaman untuk menganggap apa? Senyawanya benar-benar 100% ionik. Karena penyimpangannya sedikit sekali. Ya, tetapi begitu kita berhadapan dengan senyawa misalnya ini, perhatikan. CDI2. CD2 plus ukuran kationnya besar. I minus juga ukuran ionnya besar. Kation besar dengan anion besar. Ketika kita hitung menggunakan persamaan Born-Meyer misalkan, kita mendapatkan nilai minus 1986 kJ per mol. Hasil eksperimennya atau dari siklus Born-Habernya memberikan angka minus 2400. Penyimpangannya cukup besar. Menandakan apa? Menandakan pada CDI2 ini gaya van der Waals-nya atau gaya dispersi London-nya, gaya dispersi atau energi dispersi London-nya sudah cukup signifikan. Sudah cukup signifikan ya, sehingga perbedaan keduanya menjadi cukup besar. Nah, ini yang terakhir. Garam-garam Ag halida. Ag halida. Hasil perhitungan energi kisi untuk AgF itu cukup akurat. Penyimpangannya paling kecil. Penyimpangan untuk AgCl lebih besar. Paling besar adalah penyimpangan pada AgI. Artinya apa? Pada AgI, energi kisi hasil perhitungan perbedaannya besar. Ya, energi kisi hasil perhitungan dan energi kisi
hasil eksperimen perbedaannya besar. Ini untuk menunjukkan apa? Anda bisa lihat, ini kation besar ketemu kation besar. Maka kita tidak bisa menghindari di sini adanya karakter kovalen. Besar ketemu besar, maka dispersi Londonnya, awan elektronnya bisa bergerak, atau ada overlap orbital bahkan. Maka di sini ada aspek kovalennya. Ketika dia ada aspek kovalen, maka perhitungan energi kisinya menjadi tidak akurat. Apa buktinya AGI punya karakter kovalen yang lebih tinggi daripada AGF? Ini buktinya. Kelarutannya dalam air. AGF itu kelarutannya lebih besar daripada kelarutan AGCl. AGI itu kelarutannya yang paling kecil. Nanti Anda bisa cek KSP-nya. Yang saya ingat itu adalah KSP AGCl, kalau tidak salah 10-16. KSP AGI pasti lebih kecil lagi dari itu. Nah, itu. Oke. Nah, itu tentang energi kisi. Silahkan dilanjutkan dibaca lagi. Ya, karena waktunya sudah habis, maka kuliah untuk hari ini kita akhiri. Kita ketemu lagi hari Kamis sore ya. Baik, itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Pak mau tanya. Iya, sedikit. silakan. Iya. Tadi itu kan ada penyimpangan itu tidak akurat gitu energi kisinya karena ada sifat kovalen itu kan Pak. Ya, salah satunya ya. Apakah sudah ada kayak persamaan yang mempertimbangkan hal itu gitu Pak? Tentunya ada. Ya, penelitian tentang ini tuh saya terakhir mencari-cari itu udah waktu masih muda dulu sih, sekitar 10 tahunan yang lalu. Waktu masih ada Pak Ismu kerja di kita tuh bahkan ada mahasiswa Pak Ismu Nandar yang meneliti tentang itu ya, persamaan-persamaan. Itu banyak sekali persamaan, tapi tadi begitu kita ingin lebih teliti, rumitnya luar biasa persamaannya. Dengan kerumitan yang meningkatnya banyak, tapi ketelitian yang diberikannya tidak terlalu jauh beda dengan yang persamaan yang kita pelajari di sini. Akhirnya untuk untuk keperluan pendidikan tingkat dasar seperti ini, akhirnya tetap menggunakan persamaan yang paling sampai Born-Meyer. Karena persamaan yang lebih rumit dari itu, ketelitiannya juga meningkatnya nggak terlalu jauh banyak. Ya, Anda bisa search lah literaturnya kalau Anda mau. Karena even untuk hal yang sederhana begini pun masih ada orang yang mencoba meneliti gitu. Ya mungkin sudah kehabisan ide penelitian atau apa, masih ada. Ya, saya sih sudah lama nggak mencari literatur tentang energi kisi ini ya. Dulu pernah waktu sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu ya. Waktu itu juga masih ada beberapa persamaan lagi ya. Tetapi dibandingkan dengan ketelitiannya dan kerumitannya, akhirnya ya itu tadi, dia ada di jurnal tapi kayaknya tidak banyak orang yang, kecuali untuk keperluan penelitian ya. Untuk keperluan penelitian yang Anda perlu perhitungan atau energi kisi yang sangat akurat. Nah, mungkin orang akan berburu persamaan yang lebih akurat lagi. Ya, tapi sekali lagi untuk keperluan kuliah tingkat S1 itu kita cukup kayaknya menggunakan sampai Born-Meyer saja sudah cukup. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Baik, kalau begitu ada lagi pertanyaan?